Halo semua, terima kasih masih kembali kita bertemu lewat video ini. Nah, di video ini akan ada pembahasan mengenai materi di pertemuan kita sebelumnya. Nah, langsung saja kita coba kerjakan yang nomor 1 di sini. Panjang vektor V sama dengan 12, 16 sama dengan titik-titik. Mencari panjang vektor ya. Ingat, kalau mencari panjang vektor, maka panjang itu kan simbolnya seperti ini. Pakai mutlak sama dengan akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Oh ya, dengan catatan yang sudah diketahui itu harus sudah V1, V2. Artinya sudah dalam bentuk vektor, tidak dalam bentuk koordinat lagi, seperti itu. Nah, maka ini kan V1, ini V2. Maka bisa kita kerjakan akar dari 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat sama dengan ini 144 ditambah 256 sama dengan akar dari 400 itu sama dengan 20. Jadi bisa kita ambil kesimpulannya bahwa panjang vektor V itu sama dengan 20. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang nomor 2, di sini jika A 5,2 dan B negatif 1,10, maka panjang AB sama dengan titik-titik. Nah, kalau yang di nomor 2 ini kita tidak bisa langsung kerjakan seperti yang di nomor 1. Langsung pakai V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Tidak bisa begitu. Ya, karena ini belum vektor. Ini masih dalam bentuk koordinat titik. Jadi kita cari dulu vektornya. Seperti itu. Nah, ingat bagaimana mencari vektornya kemarin. Ini kalau dikatakan panjang AB, berarti AB ini titik awal, B ini akhir, kan begitu. Kalau ini awal, maka ini X1, Y1, dan B-nya akhir, maka ini yang sebagai X2, Y2. Maka panjang untuk vektor AB dia kita cari adalah X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. Nah, seperti ini dulu kamu kerjakan. X2-nya berapa? X2-nya negatif 1 dikurang X1 5, Y2-mu 10 dikurang Y1-nya 2. Sama dengan negatif 6,8. Nah, ini baru vektor AB. Yang ditanyakan panjangnya, maka panjang dari vektor AB itu, kalau sudah seperti ini kan berarti sebagai V1, ini sebagai V2. Nah, berarti bisa kita tuliskan di sini menjadi V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat sama dengan akar dari negatif 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar dari 36 ditambah 64 sama dengan akar dari 100. Maka panjang vektor AB itu sama dengan 10. Begitu kira-kira ya. Itu untuk yang nomor 2. Jadi ingat sekali lagi, kalau ingin mencari panjang vektor, kamu harus memastikan bahwa yang kamu cari itu sudah dalam bentuk vektornya, tidak dalam bentuk titik koordinat lagi. Itu kuncinya. Kemudian yang nomor 3. Yang nomor 3, ini penjumlahan vektor ya. Jika A 1, 2, B negatif 4, 5, dan C 11 negatif 4, maka AB, vektor AB ditambah vektor BC sama dengan titik-titik. Nah, ini juga sama. Ini tidak bisa langsung kamu jumlahkan seperti itu, karena
A, B, dan C di sini belum sebagai vektor, dia masih hanya sebagai koordinat. Jadi kamu cari dulu vektor AB apa dan vektor BC-nya apa. Yang pertama untuk vektor AB. Vektor AB berarti A-nya awal, B-nya akhir, kan begitu. A-nya 1,2, B-nya negatif 4,5. Maka ini awal, maka ini X1Y1, ini X2Y2. Maka panjang vektor AB, bukan panjang, maaf. Maka vektor AB itu adalah X, kita tulis di samping aja ya. Ini sama dengan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. X2 mau berapa? Negatif 4, X1 mau 1, Y2 nya 5, Y1 nya 2, sama dengan negatif 5,3. Ini adalah vektor AB. Kemudian vektor BC, berarti B-nya awal negatif 4,5, C-nya akhir 11, negatif 4. Jadi karena ini awal, ini X1Y1, ini X2Y2, sama dengan X2 kurang X1, Y2 dikurang Y1. X2 mu adalah 11, X1 nya negatif 4, kurang, Y1, Y2 nya negatif 4, Y1 nya 5. Berarti 11 dikurang 4 berarti tambah ya, jadinya menjadi 15, negatif 9. Oke. Nah, inilah vektor BC. Kalau sudah dapat ini, baru bisa kita kerjakan. Vektor AB ditambah vektor BC sama dengan negatif 5,3 ditambah 15, negatif 9. Ini kan artinya negatif 5 tambah 15, 3 ditambah negatif 9. Sama dengan negatif 5 tambah 15 itu adalah 10, 3 ditambah negatif 9 adalah negatif 6. Jadi inilah kira-kira jawabannya. Kalau sudah dapat vektornya, ini kan ibaratnya V1, V2, ini V1, V2. Berarti jumlahkan V1 ditambah V1, V2 ditambah V2. Seperti itu. Paham ya? Oke, kita lanjut ke yang nomor 4. Nomor 4. Diketahui A32, vektor A 32, vektor B negatif 89, dan C 12, 13. Jika D sama dengan A ditambah B ditambah C, maka panjang vektor D sama dengan titik-titik. Oke, yang ditanya panjang vektor D, kan begitu. Vektor D itu, vektor D itu adalah A ditambah B ditambah vektor C. Maka kita jumlahkan aja. A-nya adalah 32 ditambah negatif 89 ditambah 12, 13. Sama dengan, ini kan artinya 3 ditambah negatif 8 ditambah 12, kemudian 2 ditambah 9 ditambah 13.
Ini sama dengan 3 ditambah 12 itu 15. 15 kurang 8, 7. 2 tambah 9 itu 11. 11 tambah 13 itu adalah 24. Oke, jadi sudah kita peroleh bahwa D itu adalah 724. Itu vektor D. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah panjang vektor D. Panjang vektor D. Kalau panjang pakai tanda mutlak. Berarti ini sudah V1, ini V2. Gitu ya. Jadi panjang vektor D-nya kita peroleh dari akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Sama dengan akar dari 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Ini tidak ada yang salah ya. 2 tambah 9, 11. 11 tambah 13 itu 24. Oke. Berarti boleh kita lanjut. Sama dengan 7 kuadrat itu adalah 49. Kemudian 24 kuadrat itu adalah 576. Kemudian kita jumlahkan 49 ditambah 576 adalah akar dari 625. Akar dari 625 itu bisa kita kerjakan, artinya kamu cari bilangan kuadrat yang kalau dikalikan hasilnya 625, maka ini hasilnya 625, maka hasilnya ini adalah 25. Seperti itu. Selesai. Jadi panjangnya adalah 25. Begitu. Oke. Masuk yang terakhir, yang nomor 5. Yang nomor 5 diketahui A, vektor A 32, B-nya 10 dan C-nya negatif 5, 4. Yang ditanya jika D sama dengan A ditambah B dikurang C, maka vektor D sama dengan, oke, kita ikuti aja permintaannya. Vektor D adalah A ditambah B, vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C. Vektor A-nya adalah 32, vektor B-nya adalah 10, dikurang C-nya adalah negatif 5, 4. Berarti ini bisa kita buat 3 ditambah 1 dikurang 5. Kemudian 2 ditambah 0 dikurang 4 sama dengan 3 tambah 1 ini jadi ditambah 5. 2 ditambah 0 dikurang 4. Ini tambah 5 karena negatif kali negatif itu positif. Maka ini menjadi 3 tambah 1, 4 tambah 5, 9. 2 tambah 0 itu 0 dikurang 2 tambah 0 itu 2 dikurang 4 negatif 2. Jadi vektor D-nya adalah 9 negatif 2. Oke, sampai di sini dulu penjelasan untuk soal latihan yang di pertemuan sebelumnya. Ibu harap masih dimengerti. Kalau ada yang masih kurang paham, boleh ditanyakan melalui WA. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi.